Untuk Kang Didin, waktu dan tempat kami persilakan. Beliau merupakan founder dan CEO dari Duta Asia, K-Kopi, Fresh Milk, dan Bangga Indonesia. Beri tepuk tangan untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya sudah siap kaya semua ya. Siap. Tapi jawabannya lemes ya. Siap kaya? Siap. Masnya siap kaya? Siap. Oh, kalau kayak gitu jawabannya berarti lemes juga ya. Siap kaya? Siap. Nanti kalau saya bilang apa kabar? Jawabannya kaya gitu ya. Siap. Ya. Apa kabar? Kaya. Sebelah sini apa kabar? Kaya. Sebelah sini? Kaya. Kaya. Kurang kompak. Kaya. 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 Kayak orang gila. Tapi alhamdulillah hari ini teman-teman di sini semua semangat semua. Artinya kalau sudah duduk di sini berarti saya yakin sudah siap kaya ya. Siap. Tapi bukan kaya orang gila ya, kaya beneran ini. Saya terima kasih banyak sudah diundang sama tim Damar ya, Pak Sunadi ya kalau nggak salah ya. Sama Mas Idin kemarin ke markas besar saya di Kopi Sidoarjo. Terus ini apa aja yang ini ya, tadi apa ada Damar, ada beberapa sponsor tadi ya, saya nggak bisa nyebutin satu-satu. Tema hari ini membangun usaha mandiri, bahasanya kereng. Ya alhamdulillah saya di sini ini saya merasa pulang kampung sendiri. Kenapa? Karena alhamdulillah saya kebetulan dilahirkan di 9 kilo dari sini. Saya aslinya wong Kupang. Iyalah. Jadi saya memang lahir di sana di Wates. Rumah saya, rumah orang tua sampai sekarang ya di Wates itu. Saya lahirnya di Gedangannya, Gedangan Jolotundo. 42 tahun yang lalu. Sehari-hari saya memang ya mungkin Bapak atau teman-teman di sini sudah tahu semua kalau saya ini lahir di situ ya. Keadaan waktu saya lahir itu ya desa banget di tempat saya, bahkan sampai hari ini kalau di Bendo itu kan masih jalannya masih kalau orang sini makadam ya, belum ada aspalnya. Listrik aja masih beberapa tahun terakhir lah. Waktu saya SD aja belum ada listrik waktu itu. Tapi dengan keadaan yang begitu, alhamdulillah orang tua saya, nah kebetulan saya nganggep orang tua saya ini profesor, meskipun dalam tanda petik, karena orang tua saya memang pendidikannya ya rata-rata masih SMP lah. Tapi dengan pola pikir beliau bisa memberikan motivasi buat saya, akhirnya sampai hari ini bisa berdiri di tengah-tengah teman-teman hari ini begitu. Orang tua saya kebetulan kalau ayah dulu sempat ngajar di SDN Jatirowo. Mungkin kalau namanya Pak Abdul Ali, kalau dulu pernah diajar orang tua saya. Pernah di SD Jatirowo, pernah di Madureso, pernah di Dawar. Mungkin disuruh pernah sebentar gitu. Pak Abdul Ali. Nah, kalau ibu saya biasanya jualan kerupuk. Kalau di sini itu di Tugu Jolotundo, tahu mungkin ya teman-teman ya. Jadi kalau di sini ada Tugu Jolotundo, terus ada Gedangan. Nah, setiap subuh itu jualan kerupuk. Saya mesti nganter ke warung-warung itu yang apa istilahnya, rentengan. Nah, kerupuk rentengan. Kalau malam direntengi gitu, terus bahasanya yang agak keren dikit aja ya, rentengan gitu ya. Biar lebih paham gitu maksudnya. Nanti kalau subuh saya nganter ke warung-warung di Ngabar, di Pasinan begitu, terus di Jolotundo gitu tiap pagi. Tapi alhamdulillah dengan
dengan semangat orang tua saya itu menjadikan saya juga semangat gitu. Saya lahir tahun 1979, tepatnya bulan Agustus. Saya waktu sekolah juga begitu, sekolahnya di Ngabar, MI Darul Ulum Ngabar, terus sanawiyahnya juga di Ngabar juga. Nah setelah itu saya SMA, STM di Jombang, SMK Elektro di Jombang. Nah setelah lulus saya ke ITS. Kebetulan ini ada senior saya ini, Mas Eko ini. Mas Eko sama-sama dari ITS. Nah setelah lulus dari ITS perkapalan, ya alhamdulillah saya bisa bekerja di sebuah bank besar di Standard Chartered tahun 2000 sampai tahun 2002, terus 2002 sampai 2008 di BI. Nah saya waktu itu di customer service-nya BI Mojokerto. Mungkin kalau waktu itu sempat jadi nasabahnya BI Mojokerto, ketemu saya di customer service waktu itu, terus sempat jadi asisten manajer, terus terakhir di pimpinan cabangnya BI Sidoarjo 2008 saya mengundurkan diri, terus ke Bank Mega Syariah 2008 sampai 2009, posisi terakhir di asisten vice president. Ini senior manager ya. Nah, tahun 2009 setelah saya keluar dari bank, saya berusaha pengen usaha sendiri. Karena pada saat saya menjadi karyawan di sini, saya sudah waktu itu gajinya sudah 30 lebih, hampir 40 juta di 2009. Karena sudah mengapalai 500 orang banker waktu itu. Nah, di sini saya berpikir setiap hari berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore, kayak monoton ya. Apalagi kalau di Surabaya itu kan macet banget. Jadi kalau berangkat pagi itu masuk jam 8, kita berangkatnya bisa jam 7 atau setengah 7 karena saking macetnya begitu. Terus pulangnya juga begitu, pulangnya harusnya jam 5, tapi kita kan nggak bisa pulang jam 5, macet dan segala macam. Apalagi kalau di posisi sudah penting, ini selalu rapat kayak apa, baik itu rapat sama atasan, baik itu rapat sama tim kita sendiri gitu. Akhirnya ya suntuk gitu, jenuh, karena tiap hari harus begitu. Sementara nasabah-nasabah saya kalau naruh duit itu 1 miliar, 2 miliar, dia hanya pakai celana pendek, kaos oblong begitu aja. Kadang datang itu sudah bawa 4 miliar begitu. Saya tiap hari dihadapkan begitu. Akhirnya kan saya dilema dengan kondisi penghasilan besar. Saya rapinya begitu, pakaian rapi, dasian, kadang sesekali pakai jas, sementara cuma 40 juta. Sementara nasabah saya dengan kondisi yang begitu, bisnisnya 4 miliar gitu. Ada yang salah satu nasabah besar sampai naruh 200 miliar begitu. Nah, itu keseharian saya begitu. Akhirnya saya kan jadi tertarik ini. Seperti apa sih bisnis? Nah, begitu. Akhirnya saya memutuskan mengundurkan diri tahun 2009. Nah, mengundurkan diri, terus ya namanya bisnis itu kan nggak gampang ya, perlu belajar, harus ada mentornya begitu. Nah, tahun 2009 saya justru berusaha jualan STMJ. Jadi saya 2009 itu saya malah kos di Sidoarjo, jualan STMJ di alun-alun begitu. Nah, saya waktu itu agak canggung karena sebelumnya kan sudah jadi bosnya BI Sidoarjo. Tiba-tiba banting setir. Kalau banting setir beneran enak ya. Ini banting setir habis dari penghasilan besar terus tahu-tahu nggak ada penghasilan. Nah, setelah itu 2010 ini saya punya 1 tahun kemudian saya punya ini usaha advertising ini PT Duta Asia, terus 2013 Fresh Group, terus 2019 yang terakhir kemarin Bangga Group. Nah, ini yang perlu kita sadari. Selama ini kadang-kadang orang itu selalu menganggap, misalkan kalau tetangganya ada yang kaya, kita biasa-biasa aja beranggapan begini, oh sudah takdir, oh sudah nasibnya begitu ya. Gimana? Oh ngingu toyol tetangganya. Kalau kita nggak kaya jadinya, wah nasibnya memang begini begitu. Nggak boleh begitu ya. Jadi saya mengelompokkan ada 3 modal dasar untuk mencapai kesuksesan. Yang pertama, mampu. Mampu ini dalam arti punya kemampuan.
Punya kemampuan itu maksudnya punya keahlian. Saya punya teman salah satu profesor di UGM itu, karena kemampuannya, karena keahliannya, kelapa itu sampai bisa punya 21 manfaat. Jadi mulai batoknya, mulai dari santannya, dari kelapanya, sama sepetnya itu juga bisa, sama air kelapanya. Itu bisa jadi kosmetik, jadi obat dan segala macam. Itu karena kemampuan. Lah saya sendiri nggak punya kemampuan di situ. Yang kedua punya ini maksudnya punya kekayaan. Kalau kaya mau kuliah, mau pendidikan, mau apa aja bisa dengan uangnya. Yang ketiga mau ini kadang-kadang kita nggak sadari gitu. Saya mampu juga nggak mampu, punya juga nggak gablek duit, cari wong gini ya, nggak gablek duit. Akhirnya apa? Hanya mau aja. Makanya kalau saya dulu sekolahnya di swasta semua, mulai TK di Ngabar itu, TK, SD, MI, Sanawiyah, sampai SMK itu swasta semua. Tapi begitu kuliah di negeri, karena apa? Karena kemauan gitu. Jadi kalau dulu teman-teman belajarnya misalkan sampai jam 9 malam, saya enggak, bisa sampai subuh gitu. Karena apa? Ngejar ketertinggalan saya gitu. Gimana sih caranya kalau misalkan bisa nembus di ITS gitu? Karena ya waktu itu kan ITS sama UNER kan udah paling top ya di Jawa Timur. Makanya saya pengen kuliah di ITS. Akhirnya keterima apa? Keterima di perkapalan. Ya hanya karena kemauan aja. Karena kemauan itu akhirnya belajarnya lebih tinggi, lebih cepat, lebih kenceng. Semuanya akhirnya lebih. Karena apa? Saya targetnya menjadi pemenang gitu. Dalam setiap kesempatan saya pengen selalu jadi pemenang. Itu. Kira-kira di sini mau kaya? Gimana caranya? Mau. Yang penting mau ya. Nah, bagus benar. Yang kedua ada motivasi. Lah motivasi ini mungkin lebih gampangnya gini. Kalau saya dulu waktu di kuliah ya di kampung saya selalu bilang begini tetangga-tetangga, lapo sih kuliah, paling kok yo ngarit gitu. Lapo sih kuliah, paling kok yo angon sapi gitu. Karena waktu SMA saya juga biasa nyari pucuan, ngarit begitu ya. Selalu begitu. Nah ini motivasi buat saya, itu motivasi outside, motivasi dari luar. Nah, setiap kali orang atau tetangga atau orang-orang di sekitar kita ngomongnya begitu, saya selalu berpikir gini, saya yakin ya apa yang saya lakukan hari ini pasti ada hasilnya nanti begitu. Nah selalu berpikir begitu. Nah teman-teman yang ngomong begitu, saya diem aja. Karena apa? Ya buat saya itu sebagai motivasi diri saya gitu. Setiap hari kalau saya pulang mesti ngomongnya selalu begitu. Ngomongnya memandang sebelah mata begitu. Tapi saya tetap kuliah, tetap berangkat pagi. Semakin orang-orang itu ngomongnya nggak enak, saya semakin semangat, semakin menunjukkan bahwa saya ini mampu gitu, mampu untuk mempunyai kemauan yang tinggi tadi gitu. Karena apa? Karena waktu saya kuliah itu saya selalu jadi tukang cuci piring di warung pecel di dekatnya kampus begitu. Karena kan waktu keadaan itu kan ya memang orang tua ya mohon maaf serba kekurangan ya. Jadi kalau ngirimin gitu mungkin kalau hari ini sudah punya semuanya gitu. Tapi kalau waktu itu kan karena nggak punya, akhirnya saya mesti setiap subuh jadi tukang cuci piring di warungnya Mbok Na waktu di Surabaya itu. Tapi alhamdulillah semuanya bisa terlampaui gitu ya. Motivasi insight lah. Kalau insight ini ya kemauan tadi dari diri kita. Kadang-kadang gini, misalkan kalau kita contoh aja misalkan acara ke seminar ini. Ke seminar ini teman-teman misalkan ada yang ini kan ada yang sudah datang semua, berarti kan sudah semangat semua. Kalau misalkan ngajak temennya kadang-kadang kan gini, oh gaya opo seminar misalkan. Nah itu niatnya harus dari kita sendiri. Kadang-kadang misalkan kalau ini hujan misalkan ya, panas, hujan, teman kita ajak misalkan, teman kita nggak mau, oh panas, males, oh misalkan di sini nggak ada AC-nya misalkan. Tapi kalau kita sudah niat berangkat aja gitu, meskipun hujan pakai jas hujan begitu. Nah itu motivasi dari diri kita sendiri. Paham kita kira-kira dari sini? Mau kaya? Mau kaya? Masih semangat ya? Yang belakang masih gitu.
kasih door prize aja masih katanya. Oh ya, saya tadi belum nanya ya. Ini yang di sini ini rata-rata gimana ya? Mahasiswa, pengusaha, ada yang pengusaha mungkin? Petani. Petani ada dua, ada yang pengusaha petani sama memang petani beneran. Kuli. Tadi ada yang saya ini sama Pak siapa tadi? Ada yang sudah usaha tadi. Pak tadi ya, sudah usaha tadi. Bapak mungkin usaha Pak? Pak ini, Pak yang Pak yang sebelahnya kamera? Ya Bapak yang noleh. Gimana? Pengusaha? Mengapa pengusaha? Yang pertama kebebasan, freedom, kebebasan waktu dan financial. Jadi kalau usahanya sudah jalan maksudnya. Kalau dulu saya jualan STMJ ya tiap hari ngaduk susunya itu mesti masak susunya, ngambil telur, ngambil dari pasar larangan di sana ya ngambil sendiri, semuanya sendiri. Tapi hari ini karyawan kan udah banyak. Terakhir kemarin sudah beberapa kafe itu sudah ada 30 orang, terus corona ini akhirnya ya menurun drastis. Tapi alhamdulillah karena ada beberapa unit bisnis yang lain, ada beberapa PT, jadi ya kalau ini drop ya ini yang enggak drop gitu. Nah, jadi mulai waktu ini kalau misalkan kita sudah punya karyawan maksudnya. Waktu itu kalau pertama memang dikerjain sendiri, dengan berjalannya waktu kita kan namanya usaha kita harus punya target ya. Kalau misalkan hari ini omsetnya katakanlah kalau omset atau telur yang terjual hari ini 100 misalkan, targetnya bulan depan satu hari itu harus 300 misalkan. Nah kalau 300 kan kita sudah nggak mampu lagi untuk ngerjain sendiri. Saya waktu itu jualan dari jam 4 sore sampai jam 12 malam di depan rumah sendiri. Nah financial ini uang ya, keuangannya otomatis lebih bebas gitu. Lebih bebas dalam arti ngatur sendiri. Hari ini saya jualan dapat 600.000, kalau saya mau buat nyicil motor besok 550 kan ya saya atur sendiri, saya buat ini sendiri gitu. Kalau dulu waktu zamannya jadi karyawan 40 juta masuk rekening, setelah akhir bulan juga habis sudah nggak bisa ngapa-ngapain, kan tinggal nunggu gajian berikutnya. Tapi kalau ini kan enggak. Kalau misalkan hari ini lakunya 100 telur, besok ditarget 200 telur atau 400 ya tergantung kita. Kita mau omset 1 juta satu hari ya tergantung kita gitu. Yang kedua, membantu orang lain membuka lapangan kerja. Yang saya bilang tadi kan kita bisa rekrut orang karena kan semakin lama semakin omsetnya semakin tinggi, otomatis kita nggak mampu lagi mempekerjakan orang. Sama halnya beberapa unit bisnis saat ini, saya kan punya beberapa direktur itu yang dari orang-orang top juga. Kebetulan hari ini kan saya ngajak tim lah, ini Mas Bagus ini manajer kontennya Bangga Indonesia, salah satu perusahaan yang baru muncul Desember kemarin, termasuk Mas Waka itu tim kreatif saya. Nah itulah yang dimaksud membuka lapangan kerja. Otomatis mereka teman-teman itu berharap dengan perusahaan kita. Yang ketiga, memiliki sumber penghasilan yang lebih besar. Ya, itu otomatis, tapi harus ditunjang dengan semangat tinggi. Kalau misalkan kayak kemarin ngoyo apapun ya, sekeras apapun kerjanya, ya hasilnya tetap ya segitu itu sesuai gajinya. Kecuali nanti misalkan tahun berikutnya ada kenaikan gaji, tapi kenaikan gajinya kan enggak, biasanya cuma 5%, 8%, enggak sebesar itu. Tapi kalau di sini, misalkan kalau dianggap omsetnya 1 juta misalkan, kita penghasilannya 30% berarti 300, ya tinggal kita naikin aja omsetnya. Kalau 2 kali lipat berarti kita penghasilannya 600.000 begitu, penghasilannya lebih besar. Kalau satu hari segitu, tinggal 1 juta berarti 30 hari kan 30 juta gitu. Jauh lebih tinggi dibanding sebagai seorang karyawan. Yang keempat, tujuan hidup yang jelas. Kadang-kadang ada yang bilang jelas ruwete katanya. Orang kita ini kebiasaannya begitu, belum sudah ruwet lah, capek lah gitu ya, banyak ngeluh.
Padahal kalau dijalanin enggak sebenarnya. Sama kayak saya dulu sudah pendidikan tinggi, S2 dan segala macam, tiba-tiba jualan STMJ, kita ngelihatnya kok ruwet banget ya. Ngadu ini, bikin jahe harus marut, harus ini segala macam ruwet. Tapi kalau sudah dijalanin enggak. Apalagi sudah menghasilkan yang cukup besar. Karena terakhir kali dalam 1 bulan omsetnya sudah 1 miliar. Satu kafe itu. Fresh Mill ini yang awalnya STMJ ya. Lanjut. Nah, sebagai seorang pengusaha yang dibutuhkan ini kerja keras. Jadi tanpa kenal lelah. Selain itu kerja cerdas. Jadi kalau misalkan teman kita ini bekerjanya kalau sebagai pekerja itu kan jam 8 sampai jam 5. Tapi itu menghasilkannya kan sekian itu. Nah, kalau kita jam 8 sampai jam 5 menghasilkannya kan udah jauh lebih tinggi. Bahkan bisa miliaran kan. Nah, kalau hari ini bekerja cerdas ini kan banyak infrastrukturnya, bisa lewat online, lewat HP, lewat komputer kan bisa. Jauh lebih gampang dibanding ketika saya waktu tahun 2009 itu masih online nggak begitu kenceng seperti hari ini. Karena pengen cepet, untungnya cepet itu akhirnya harganya tetap, tapi kualitasnya jadi 6 atau jadi 5. Akhirnya apa? Besok udah nggak laku lagi.